Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Pemirsa Oase insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami dalam program Oase. Kita lanjutkan tausiah kita. Kita masuk ke poin ketiga, itu masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Maksud yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di sini adalah bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana. Sebelum datang bencana yang bisa merusak harta, kita, sehingga akhirnya kita menjadi fakir di dunia dan juga menjadi fakir di akhirat. Nah, kemudian yang kelima adalah hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi maksudnya di sini adalah lakukanlah sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sesudah kita mati. Karena siapapun yang mati, maka terputus semua amal-amalnya. Maka manfaatkanlah kesempatan-kesempatan kita untuk berbuat baik, melakukan kebaikan, melakukan amal-amal soleh sebelum datang kematian itu. Karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Jadi pemirsa Oase insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 hal ini, waktu muda, masa sehat, masa luang, masa kaya, dan waktu ketika hidup, itu orang itu betul-betul baru mengetahui nilainya setelah kelima hal tersebut hilang. Jadi seseorang itu baru ingat kalau dia diberi nikmat. Kalau diberi nikmat sehat, ketika dia merasakan sakit, dia baru ingat diberi kekayaan setelah jatuh miskin, dan dia juga baru ingat punya waktu semangat untuk beramal di masa muda setelah dia nanti berada di usia yang senja, yang sulit bagi mereka untuk beramal. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa penyesalan itu tidak ada guna-gunanya. Tidak ada gunanya jika seseorang hanya melewati masa tersebut hanya dengan kesia-siaan. Nah, kemudian pesan yang selanjutnya ingin kami sampaikan adalah orang yang beramal di waktu muda itu akan bermanfaat untuk waktu tuanya. Sebagaimana dalam surah At-Tin itu telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para nabi ulul azmi, yaitu yang pertama adalah Baitul Maqdis, di mana di sana terdapat buah tin dan zaitun, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tempat yang kedua yang dimaksudkan adalah Bukit Sinai, yaitu tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tempat yang ketiga adalah negeri Mekkah yang aman, tempat di mana diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah bersumpah dengan 3 tempat tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi maksud ayat ini adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu ada 4 pendapat. Di antara pendapat itu adalah kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya sebagaimana di waktu muda, yaitu masa kuat dan semangat untuk beramal. Nah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, yang dimaksudkan di bagian ayat ini adalah dikembalikan ke masa tua renta setelah berada di usia muda, atau dikembalikan di masa-masa tidak semangat lagi untuk beramal setelah sebelumnya berada di masa semangat untuk beramal. Jadi masa tua itu adalah masa tidak semangat untuk beramal. Jadi seseorang itu akan melewati masa kecil, masa muda, dan masa tua. Jadi masa kecil dan masa tua ini adalah masa sulit untuk beramal, karena berbeda dengan masa muda. Nah, jika seorang mukmin itu, seorang muslim itu berada di usia senja,
dan pada saat itu sangat sulit untuk beramal, maka akan dicatat untuknya pahala sebagaimana amal yang dulunya dia lakukan di saat muda. Ini dimaksudkan dalam firman Allah yang artinya bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi masa muda itu kita dianjurkan untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua kita, karena kekuatan kita di masa muda, amalan-amalan yang kita kerjakan di masa muda, kemudian kita di masa tua tidak mampu lagi untuk mengerjakannya, maka pahalanya itu sama ketika kita melakukan amalan di masa muda kita. Misalkan ketika kita mampu sholat tahajud, kemudian di usia tua kita hanya akhirnya bolong-bolong dan sebagainya, itu pahalanya akan sama ketika kita di masa muda sholat tahajud tiap malam. Atau misalkan kita bisa menghatapkan Quran selama 30 juz dalam sebulan misalkan, dan di masa tua kita sudah tidak mampu lagi untuk dalam sebulan itu 30 juz, bisa jadi kita hanya bisa menghatamkan 10 juz saja, tapi ketahuilah bahwa di masa tua itu kita pahalanya akan sama ketika kita membaca 10 juz itu sama dengan 30 juz itu. Maka manfaatkan masa muda kita gencarkan amalan-amalan kita di masa muda, karena masa muda ini bisa jadi apa yang bisa kita kerjakan di masa muda belum tentu kita bisa kerjakan di masa tua nanti. Jadi makna firman Allah itu kecuali orang-orang yang beriman adalah kecuali orang-orang yang beriman di waktu mudanya yang dimaksudkan di situ. Jadi di saat kondisi atau semangat untuk beramal, maka mereka di waktu tuanya nanti tidak berkurang amalnya seperti apa yang kami sampaikan tadi. Jadi walaupun mereka tidak mampu melakukan amalan ketaatan di satu usia senja, sebenarnya Allah paham, karena menurut bagi Allah itu maha mengetahui. Karena kata Allah, seandainya mereka masih diberi kekuatan untuk beramal sebagaimana waktu mudanya, mereka tidak akan berhenti pasti untuk beramal kebaikan. Maka orang-orang yang gemar beramal di masa mudanya, dia akan diberikan ganjaran sebagaimana di waktu mudanya. Maka manfaatkan betul masa muda kita, karena kesempatan ini tidak datang dua kali, karena masa tua adalah masa di mana kita menikmati amalan-amalan kita nanti. Karena kita hanya mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini disampaikan dalam surah Ar-Rum ayat 54, bahwa Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu kemudian menjadi kuat, kemudian Allah menjadikan kita kuat, sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Jadi pemirsa was yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali setelah jeda berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.